guys, balik lagi di Spontan. Hey. Tapi kayaknya Spontan kali ini ada yang beda nih ya. Apa tuh kak? Hostnya beda. Asik. Ya lo maaf lah asik ya Rek. Jadi perasaan gini berdua terus deh aja. Iya ya, kemarin kita nonton festival film juga berdua terus. Kita kayak ngelakuin hal-hal yang seharusnya dilakuin oleh couple-couple gak sih, Vin? Miris. Photoshoot berdua. Iya. Aduh. Kemarin film ini yang ditayangin di festival film tuh bagus gak sih menurutmu? Aku ada satu film yang berkesan sih. Apa-apa? Sunshine. Yang disabilitas itu ya? Iya. Fun fact guys, kemarin tuh Sunshine tuh filmnya tentang, dia ngebahas tentang anak yang mengalami Down syndrome gitu. Tapi di mana anak itu tuh bisa jadi fun ya. Dia tuh ngebawa kayak ngebawa joy ke dalam suasana di film itu gitu. Walaupun dia itu sebenarnya Down syndrome, tapi menurutku itu sebuah hal yang amazing gitu. Dia bisa acting yang gimana, Vin? Waktunya gokil sih. Dia stabil tahu teman-teman BTW. Keren sumpah. Dari ceritanya, plotnya juga keren. Color gradingnya juga Color keren. gradingnya oke banget. Tapi ada film satu lagi sih sing menurutku apiku, sing Apa? film Indo. Betul yang Sunshine tadi tuh film dari Aussie ya? Aussie, dari Aussie. Dan dari aku ono subtitle-nya. By the way, yang lain Kebanyakan nggak ada subtitlenya, jadi kita nggak paham. Nah, film yang menurutku bagus lagi itu Risau. Yang mana tuh? Yang itu ya, yang pijit-pijit itu ya? Yes, Yang itu dark comedy itu kan? Dark comedy. Pecah sih. Itu waktu itu kita lagi emosinya ketawa langsung dar. Soalnya kayak tiba-tiba ada gore-nya gitu loh. Gue gak expect sih aku. Iya. Menurutmu apian gitu tapi? Kak Amada. Masuk Kak. Masuk kak. Sini kak. Betul kan? Masuk Sini, Kak. Sini, Kak. Join. Silakan. Lagi bahas apa nih teman-teman? Kebetulan banget. Yes, kita bahas Film sama festival film. festival film. Wih, seru banget. Tadi Gimana tuh tuh? kita debatin film bagus sih kebetulan. Tapi kalau tapi kan ini kan dari pandangan kita yang awam ya. Kalau Kak Hamada kan udah sering bikin film. Kalau menurut Kak Hamada itu film yang bagus yang kayak gimana sih Kak? Aduh, pertanyaan pertama langsung berat ya. Oke. Maaf. Film yang bagus. Sebenarnya sesimpel kita story apa yang kita ingin sampaikan itu tersampaikan. Entah itu dari segi teknis, entah itu dari segi cerita. Ya sebenarnya film yang bagus tuh juga tergantung selera sih. Benar sih. Ya sesimpel itu tadi ya sudah tersampaikan. Tapi menurutku pribadi film yang bagus itu film yang memberikan memori saat kita menonton. Contohnya aku punya satu film yang mungkin bisa dibilang bagus, mungkin bisa dibilang enggak. Itu film Apa tuh? kungfu yang ada katanya, tahu nggak? Yang bisa berubah kata tuh. Waduh, Tahu nggak? nonton deh. Kak Hamada. Bukan dong. Ada film China itu lupa aku kungfu gitu, terus ada yang bisa merubah jadi kata gitu. Nah itu menurutku kenapa bagus? Karena dulu aku sering banget nonton itu bareng bapakku, orang tuaku. Happy bareng, ketawa bareng. Jadi tiap nonton film itu tuh ketawa gitu. Dan sekarang udah nggak bisa karena udah merantau gitu ya. Jadi menurutku film yang bagus itu ya itu tadi, sama kedua tergantung selera aja sih. Berarti Sama nggak kenangan sih. benar-benar. Berarti nggak harus tentang ceritanya ya? Bisa juga tentang Bisa juga cerita. tentang ceritanya. Ya itu balik lagi, tergantung sih. Kalau menurut kalian film yang bagus gimana nih? Mungkin dari Dija dulu deh. Kalau dari aku film yang bagus ya yang bisa ditonton sampai habis. Oke. Karena kadang film itu baru pertengahan gitu aku udah boring dan malas ngelanjutin gitu. Kalau Vina. Aku sama Kak Amada. Film yang paling berkesan terlama di ingatanku. Yes. Kenapa ya? Menurutku film yang berkesan adalah film yang bisa kita cerna dengan baik. Iya. Yes, dan itu pasti punya pengalaman yang seru juga. Sama sih sama kayak Kak Amada. Betul. Betul. Sebutkan 4 film favorit Kak. Iya kak. Waduh, 4 film favorit.
Top 4. Pertama itu tadi kungfu yang bisa berubah jadi kata itu. Apa ya namanya? Lupa. Judulnya apa ya? Bukan Gofan ya? Bukan. Apa namanya ya? Kungfu Hustle. Nah. Kung Fu Hustle. Kalian pernah lihat nggak Kungfu Hustle? Nonton. Ah, iya. Kocak sih. Itu kocak banget. Itu udah nonton berapa kali aku, jadi itu mungkin film apa terbaik apa? Yes, top Top 4. 4. Oke, Kung Fu Hustle. Habis itu mungkin bisa dibilang selera filmku nggak seperti filmmaker yang lain ya, yang entah itu filmnya dari Cina, film dari Vietnam gitu ya. Film yang nggak banyak orang tahu. Nah, itu biasanya kan jadi favorit ya. Iya. Cuman ya aku ya yang bisa dinikmati sama halayak umum lah. Kedua itu yang baru-baru aku tonton ini, The Godfather. Oh iya. Kalian udah nonton nggak? Boring nggak? Yang aku baru nonton yang pertama. Belum. Iya, yang pertama. Itu kan pertama kali aku nonton itu SMP kalau nggak salah. Itu benar-benar boring banget, nggak ngerti apa-apa. Tapi setelah Jam juga kan enggak? iya kurang lebih 3 jam. Setelah kemarin nonton ulang lagi karena ada tugas ngerjakan poster gitu, jadi aku tonton lagi dan wow, absolut sih. Absolute Cinema. Kedua itu ya. Yang ketiga, kemarin aku nonton film Indonesia horor, judulnya Siksa Kubur. Itu bagus. Itu Joko Anwar, Siksa Kubur. Walaupun mungkin banyak orang-orang yang mungkin ada yang nggak suka banget ya, karena itu apa sih isinya ngobrol terus bingung juga. Bukan tipikal jump scare juga kan filmnya Iya. dia itu. Dan tahu nggak aku nonton berapa kali di bioskop? Spill. Berapa tuh? 5 kali aku nonton. Serius Kak, 5 kali di bioskop. Di bioskop 5 kali. Gokil. Cuma karena pengen lihat reaksi penonton. Itu aja sih. Karena menurutku Pas rewatch itu Kak Hamada nggak full ngeliat layar gitu? iya full dong. Full lihat layar, cuman kan kedengaran tuh suara-suara penonton gitu. Jadi aku pengen tahu setelah scene ini muncul, reaksi penonton itu apa sih gitu. Jadi excited Make yang sure- aku alami juga teralami sama penonton gitu. Dapat Ya, itu. akhirnya excitednya. Lumayan dapat. Lu dapat. Aduh, berhasil berarti ya. 5 kali Ya, tidak sia-sia berarti. ya. Uang keluar berapa duit tuh? Berapa kali itu? Ya, itu yang ketiga. Yang terakhir. Aduh, agak susah ya. Filmku sendiri deh, nggak apa-apa. Karena kita nggak boleh melupakan karya kita sendiri. ya nggak Betul, sih? betul. Jadi film favorit mungkin baru-baru ini BTBM. Ya. Bukan BTMH, BTBMH. Ya itu. BMTH. Ya oke, itu film 4 yang aku suka. Udah. Oke. Tapi Kak Amanda nih lebih suka pernah nonton film pendek juga nggak Kak? Pernah dong. Yang kayak di YouTube gitu atau kayak kayaknya menurut Kak Amanda lebih bagus kualitas film YouTube nih. Enggak. Enggak. Aku selalu pengen nonton semua. Selalu pengen YouTube nonton juga, semua. Iya. Pernah nggak nemu film di YouTube film pendek yang gong banget menurut Kak Amanda kayak oh ini harusnya bisa nih layar lebar gitu. Bisa lebih Ada. Apa tuh? Filmnya Yandi Lawrence. Ya? Itu tentang anak hasil pemerkosaan. Jadi dia tuh bapaknya China, otomatis putih ya, putih. Anaknya tuh karena ibunya diperkosa, anaknya jadi bukan keturunan Cina, jadi hitam gitu. Terus dia kan, sorry ya, bukan rasis ya teman-teman. Bukan teman-teman. Cuman kulitnya hitam gitu. Description. Dan pas dia sekolah, dia juga sekolah di China gitu. Jadi teman-temannya putih semua. Berarti dia kena rasisme gitu Kak? Bukan kena rasis. Dia tuh iri. Kenapa kok kulitku kok beda sendiri? Tapi dia kena rasisme. Enggak, dia kan ada tugas melukis tuh. Dia ngambil cat putih, dia catkan ke seluruh tubuhnya itu. Wow, itu keren banget, gong banget itu. Itu judulnya apa ya Kak? Kan kita juga pasti pengen nonton dong yang di Lawrence nih. Lupa gue, ntar kalau ada tak spill deh. Bisa langsung tampilin di layar video. Yang tahu juga boleh komen ya guys. Ya itu sih, film pendek yang di Lawrence. Nah, ini kan Kak Hamada pasti udah sering ya bikin film. Lumayan. Udah berapa ya? SMA 1, 2, 3. Sebenarnya aku bikin film tuh nggak, ini konteksnya sutradara kah atau apa? Atau terlibat aja? Terlibat boleh. Terlibat ya.
1, 2, 3, 6 Banyak mungkin. kayaknya. 6 6. sampai 7. Iya, 6 sampai 7. 12. 12 Serius 12. Kita aja kemarin bikin film satu aja udah keteteran banget. Iya, tapi itu kualitasnya masih kacau. Ya, Ya, kan nggak itu. apa-apa. Tapi yang penting experience Ya, benar ya. Ya 12. 12 wah gila banyak sih. Keren. Di antara 12 film itu, Mm-mm. film mana yang menurut Kak Amanda bikinnya paling tricky, paling susah? Paling tricky, paling susah. Berbeda-beda di setiap film ya. Cuman film yang paling melelahkan sekali, Melelahkan. dalam tanda kutip melelahkan, itu film judulnya Sarwa Bawaya. Sarwa Bawaya. Tahu nggak kalian? Nggak tahu. Nggak pernah dengar. Pernah Oke. dengar sih Kak. Cuman mungkin bisa diceritain iya. dulu tentang apa? Jadi kita itu ikut festival film. Ceritanya tentang tiga kepercayaan yang berbeda. Itu dipaksa untuk menjadi satu, dipaksa dalam konteks membuat mural. Jadi mereka itu ditugaskan membuat mural, tapi karena sudut pandang mereka tentang agama masih tidak toleransinya masih dangkal. Jadi mereka berdebat tentang agama apa yang bakal mereka paling tonjolkan di mural tersebut gitu. Ya itu pengerjaannya. Waktu screening. Iya, itu pengerjaannya 1 minggu dan itu outdoor, otomatis kan panas banget. Kita bahkan ada salah satu kru kita yang kan dia pakai sandal ya. Sandal kan selalu gini ya, ininya ya. Nah, yang gini itu putih, yang lain hitam. Kena matahari. Iya, kena matahari 1 minggu itu. Itu benar-benar capek banget. Seminggu ya? Capek banget itu. Wah gila. Padahal waktu aku nonton tuh aku gak ngira bakal seminggu karena konsistensi Oh gitu. filmnya oke sih. Oh iya. Keren. Padahal kelihatan loh itu. Tapi ya alhamdulillah tidak. Ya, Di cerita. mata kita enggak sih, di mata kita. Iya, syukurlah. Terus kemarin tuh aku lihat film Kak Ahmad yang terakhir waktu layar apresiasi. Oke. Waktu tugas videografi. Iya. Aku lihat yang tadi BMTH. TTBM. Iya, Biru BTBM. Taresna Bamempe. Yes. Keren. Apa tuh artinya tuh? Tahu nggak? Enggak tahu. Nggak tahu. Itu Oke. bahasa Itu kita kan mengambil latar belakang orang Madura. Jadi mulai dari judul sampai bahasa yang dipakai itu bahasa Madura. Walaupun bahasa Madura yang dipakai itu minor banget. Jadi ya itu artinya biru. Cara bacanya biru Taresna Ben Mempeh. Ben Mempeh. Ben Mempeh. Biru Taresna Ben Mempeh. Ya, itu artinya biru itu biru, warna biru. Itulah kenapa color palette visual key-nya film BTBM itu warna biru ya. Iya. Biru aku artikan sebagai kesedihan karena kita kalau kita ngelihat lirik lagu set gitu ya, pasti ada feeling blue gitu-gitu. Itu sedih kan artinya. Ya itu tentang kesedihan. Tentang kesedihan, cinta dan mimpi. Jadi disatukan. Film ini tuh tentang cinta, tentang sedih, cinta dan mimpinya. Dan mimpi. Itu. Keren. Itu Kak Mada ada referensi nggak sih dari film itu? Ada banget. Kita kan sebagai filmmaker pasti punya referensi lah. Entah itu dari film yang kita sukai, film yang udah beberapa kali kita tonton gitu ya. Referensi film itu paling kuat banget itu kalau kalian tahu film Yandi Lawrence juga tadi. Judulnya Jatuh Cinta Seperti di Film-film. Oh, itu. Makanya ada aspek rasio yang kurang lebih sama ya. Iya. 4 banding, enggak sih. Ya kurang lebih 4:3 lah. 3. Ya itu sih. Berarti mostly inspirasinya dari film itu. Betul. Itu tangan dong. Bentar, harusnya tepuk tangan ke Yandi Lawrence gak sih? Boleh tambahin lagi buat Yandi Lawrence. Mas Yandi Lawrence, keren. Gitu. Jatuh cinta seperti di film-film. Jatuh cinta seperti di film-film. Berarti tadi
Kak Hamada pakai psikologi warna juga ya di dalam filmnya. Iya. Mempertimbangkan arti dari warna yang nggak semata-mata karena Kak Hamada suka biru jadi pengen Nggak. biru gitu. Iya, ada artinya. Ada maknanya tersendiri. Ya aku usahakan setiap karya yang aku buat ada maknanya sih. Biar nggak kosong karyanya gitu. Biar berkesan. Yes. Apa gitu kak yang membuat menginspirasi kakak buat jadiin pemeran utamanya ini tuh seorang perempuan gitu? Oke. Ini menarik banget ya. Kenapa perempuan? Banyak yang mempertanyakan itu dari orang tuaku juga. Kenapa perempuan Cong? Cong itu kan kata sapaan iya nak. Kenapa perempuan nak? Jadi di film itu kan ceritanya sutradara perempuan. Kalau kita lihat di Indonesia saat ini mungkin sutradara perempuan itu sangat kurang dilirik. Kalian tahu nggak sutradara perempuan satu aja sebutin di Indonesia? Tahu nggak? Belum. Nggak tahu kan? Iya lagi. Nggak tahu kan? Jadi tidak terlalu terekspos lah sutradara perempuan di Indonesia itu. Mungkin karena pandangan masyarakat atau kita itu tentang sutradara atau pemimpin itu ya pasti laki-laki dong. Laki-laki kan superior gitu. Laki-laki yang aktif, dominan, perempuan yang pasif, ngikut. Jadi aku pengen menyuarakan kalau seorang perempuan tuh bisa aktif juga, bisa memimpin sebuah production film gitu. Ya aku pengen itu aja dan aku tertarik banget sama development karakter perempuan itu kayak apa sih, kayak unik aja gitu perempuan gitu. Bisa dikulik sifat-sifatnya, cara dia berpikir, cara dia bertindak, itu menarik banget kalau perempuan. Nah itu Kak Hamada ngulik sifat-sifat perempuan itu gimana? Kakak tanyain teman-temannya atau kayak kan kakak sendiri? Gimana gitu kak? Riset ya. Waktu itu jujur risetnya nggak terlalu mendalam banget. Jadi cara aku untuk menyampaikan sifat perempuan tuh berdasarkan dari pengalaman yang aku alami gitu. Dan juga dari temanku yang memerankan itu sendiri gitu. Jadi aku ngasih kebebasan, oke, ini karakternya perempuan, coba kamu sampaikan dengan karaktermu sendiri aja gitu. Gitu aja. Oh berarti gak kasih patokan kayak kamu harus ngikutin skrip ini gitu nggak? Untuk sekarang aku nggak mungkin awal-awal aku bikin film, oke, kamu harus ngikut ini ya. Harus gerak seperti ini, dialognya harus sama persis. Dan setelah aku pikir-pikir lagi, kayaknya itu menjadi sebuah bentuk ekspresi kebebasan antara pemain dan filmnya gitu. Jadi ya udah, ini skripku, oke, mungkin ya udahlah jangan jauh-jauh dari dialog, tetap ngikutin dialog, cuman oke, bebas kamu mau mengekspresikannya seperti apa, tapi tetap ada di jalur dialog itu tadi gitu. Wah gokil sih. Karena beberapa sutradara kan pengennya kayak mereka pasti udah ada gambaran dong. Kak Hamada sendiri juga pasti udah ada gambaran kayak filmnya mau bakal dibawa kayak gimana dan kayak apa, tapi Kak Hamada tetap ngasih ruang buat pemerannya ya. Ya, aku usahakan tetap ngasih ruang. Keren sih, karena biasanya kan orang kayak perfeksionis, pengennya sesuai dengan apa yang dia mau. Dulu aku seperti itu kok, dulu aku seperti itu. Cuman Berarti Mas Hamada udah mengalami karakter ya, ya benar sekali. Keren, berarti memang experience itu diperlukan ya guys, karena selalu ada yang bisa dipetik dari sebuah pengalaman. Itu bukan buat motivator kita. Iya. Habis itu Oke. buat inspirasinya kan tadi Mas Hamada itu mainly ngambil dari film Jatuh Cinta. Jatuh Cinta. Filmnya. Betul. Prosesnya gimana sih sebelum Mas Hamada itu memutuskan buat ngejadiin itu sebagai inspirasinya? Oke. Awal-awal mungkin ya, aku nonton filmnya dulu. Ini jauh sebelum ide BTBM itu ada, jauh. Itu kan video film tugas akhir kan, jadi jauh banget. Jadi pertama nonton itu, aku nonton 3 kali, Jatuh Cinta seperti di film-film, di Netflix 3 kali, nggak sempat di bioskop. Di Netflix 3 kali, dan aku suka banget cara Bang Yandi Lawrence bercerita karena itu sangat nyantai sekali ya, kayak ngobrol conversation setiap hari aja gitu. Iya. Jadi nggak ada, seakan-akan kita tuh nggak nyadar kalau ini tuh film, ada kameranya, itu nggak nyadar. Jadi kita nonton tuh kayak ngobrol podcast gitu.
ada ilmu juga di sana tentang struktur bercerita film kan. Jadi aku nonton 3 kali biar ngerti. Habis itu kebetulan ada tugas UAS videografi dan itu Pak Widian suruh kita ngasih cerita kurang lebih 40 menit ya. 40 menit dan di setiap kelompok tuh harus ngasih ide ceritanya masing-masing. Dan sebenarnya ini berawal dari ceritaku pribadi sih. Ceritaku pribadi cuman di flip gitu. Jadi kan kalau kalian udah nonton di BTBM orang Madura itu orang tuanya biasanya bakal akan mengasih rekomendasi atau pekerjaan yang pasti kepada anaknya. Contohnya PNS, keperawatan, gitu-gitu. Dan entah kenapa si Dara ini pengen jadi sutradara gitu. Jadi kayak melenceng gitu. Dia terinspirasi dari sutradara perempuan namanya Molly Surya. Molly Surya. Sebenarnya ini juga dari ceritaku juga. Tapi di si Dara kan itu nggak didukung ya. Kamu jadi perawat aja lah, ntar suamimu apa polisi gitu ya. Terus ngurus keluarga, jadi ibu rumah tangga. Cuman si Dara nggak mau, dia pengen berkarya. Nah tapi di ceritaku, di hidup aku sendiri, justru ibuku malah mendukung banget apa yang aku kejar gitu loh. Jadi berbeda banget sama Dara kan. Iya benar-benar. Nah aku pengen tahu kalau semisal cerita hidupku ini berbanding terbalik, itu bakal kayak gimana ya. Jadi nggak didukung, terus harus jadi perawat. Kebetulan kan ayahku sendiri kan perawat. Jadi dulu tuh sempet harus jadi perawat gitu. Cuman untungnya entah kenapa orang tuaku terbuka pikirannya, ya udahlah ikutin apa kata anaknya yang dia mau gitu. Ya jadi itu dari ceritaku pribadi cuman dibalik. Oke, terus prosesnya lagi mungkin ada korelasi ya antara ide ceritaku yang original sama jatuh cinta seperti di film-film itu kok agak mirip gitu. Kok agak mirip? Apa karena emang aku sebelumnya udah nonton 3 kali jadi nggak apa ya? Ke bawah gitu loh pas nulis. Jadi nggak tahu kalau ini tuh jatuh cinta seperti di film-film banget gitu strukturnya. Ada bab 1, babak 1, babak 2, babak 3. Terus ada scene di mana si Dara ini nampilin kisahnya si Dara tapi ternyata itu cerita si Dara. Ya, itu kan jatuh cinta seperti di film-film banget kan. Dan wah, kayak jatuh cinta seperti di film-film nih. Ya udah aku inin aja langsung aku cebur aja langsung gitu loh. Ya udahlah seperti di film-film aja lah gitu. Karena emang inspirasinya juga dari situ kan. Iya, benar. Selama bikin film itu ada ini nggak sih Kak kontradiktif ketika sutradara cowok bikin cerita tentang sutradara cewek tentang perempuan. Tentang perempuan. Iya. Sejauh ini nggak ada sih, cuman ini dari teman-teman dekatku ya, nggak ada sih. Justru ya cuman mempertanyakan aja kenapa kok perempuan gitu. Nggak ada yang sampai mempermasalahkan banget. Kayaknya sejauh ini enggak ya. Nggak tahu kalau mereka simpen dalam hati ya. Nggak tahu juga. Yang kalau secara terbuka gitu enggak sih. Untungnya enggak. Karena kan banyak nih Kak, sebelumnya tuh sutradara-sutradara cowok yang ngebawa isu perempuan ke dalam filmnya. Tapi tuh kayak nggak mirip dengan yang ada di real life gitu, nggak sesuai kenyataan. Jadi kayak itu semua tuh cuma ada di pikirannya gitu. Jadi para audiens perempuannya nih merasa kurang setuju gitu. Jadi pada kontra dengan film. Oh gitu. Mungkin itu sutradaranya punya argumen sendiri ya. Jadi aku nggak bisa membreakdown argumen mereka itu apa. Gitu aja sih. Tetap balik lagi ya subjektif ya semuanya. Iya, subjektif kan tergantung. Benar. Nah selanjutnya nih Kak Hamada, kira-kira ada rencana buat bikin film lagi nggak? Rencana buat bikin film lagi dalam waktu dekat ya? Iya. Ada sih. Kita lagi kolaborasi sama anak PBSI. Dia tuh bikin proposal atau ide cerita film Akves gitu, festival Akves. Dan kalau semisal ide cerita atau proposal kita diterima dan didanai, ya otomatis ada production dong gitu. Cuman kalau di luar itu, kalau amit-amit semisal tidak lolos, mungkin yang paling dekat banget
sinestesia mungkin, atau kita lagi nyari ide cerita aja sih. Jadi yang paling deket mungkin itu aja, 2 aja itu. Tapi kalau yang dari anak PBS ini Kak Amanda diajak sebagai sutradara atau kayak sebagai teknisnya kan pasti orang kan mikir di kafe nanti pasti jagonya jadi DOP-nya, Ya, jadi teknis gitu teknisnya. Kalau aku sendiri sebenarnya produser, penulis, sutradara itu sudah ada. Kalau aku sendiri menjadi kru sebagai apa itu aku mungkin kurang tahu ya. Tergantung nanti produsernya, sutradaranya itu menempatkan aku di mana. Ya aku di mana aja sebenarnya oke-oke aja sih. Mau jadi apa ya, yang megang mic, clapper pun nggak apa-apa. Yang penting itu kan experience untuk dalam syuting gitu ya. Jadi ya kita lihat saja nanti. Semoga produksi. Kita doakan semoga produksinya lancar. Dan Semoga lolos aminkan juga. teman-teman. Amin. Amin. Oke, jadi tadi kita udah bahas banyak ya tentang film yang Kak Amanda suka, tentang struggle-nya bikin film, tentang gimana sudut pandang sutradara laki-laki ketika membuat film tentang perempuan. Iya. Terus juga membahas tentang warna biru yang mainly dipakai Iya, sama Kak Amanda. dominan ya. Ternyata ada maknanya guys di balik itu. Betul. Tapi Kak Amanda ini gak cuma bikin film, aku lihat Kak Amanda ini bikin fan art poster juga. Wow, betul. Aku sama Ija tadi kita stalker. Iya, sorry ya kita sempat. Gak apa-apa dong, gak apa-apa. Justru aku yang terima kasih. Tapi tahan dulu Kak nanti. Terima kasih. Iya keren banget serius. Thank you. Sampai foto sama Joko Anwar. Thank you, itu hoki aja sih. Hoki aja itu hoki. Enggak itu mah itu keren sih. Itu Oke. ada usaha di balik itu. Nah, tapi tahan dulu Kak. Ceritanya kan kita lanjut ke part Oh selanjutnya. my god, ada part 2. Wow. Nantikan teman-teman spontan part. Bye-bye. See you.